Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini di tangan saya ada HP second Realme XT rilisan tahun 2019 yang menurut saya ini udah masuk kategori flagship. Ya, harganya 4.500.000-an kalau nggak salah ya di harga ini. Dan seri sebelumnya ini ada Realme 5 Pro. Anggaplah Realme XT di sini adalah seri setelahnya Realme 5 Pro. Yang menurut saya kalau kebutuhan kamera ini jagonya sih di waktu itu ya teman-teman. Dan saat ini pun kalian saya tetap rekomendasiin HP ini. Semisal punya budget 1 jutaan udah mending lirik HP ini. Kalau semisal kalian berniat beli HP second ya teman-teman, ya hitungannya begini sih. Kalau kalian beli semisal minatnya HP baru nih ya, HP baru speknya yang katanya 4+4, 6+6 dan semacamnya, budget 1 jutaan, kalau dibuat ya yang hitungannya itu buat kebutuhan kayak ya buat kebutuhan anak SMA, SMP yang hitungannya butuh ngegame, kayak butuh layar yang bagus, kamera yang super bening, itu jarang banget bisa kalian dapetin ya. Rata-rata sekalipun dibuat main game ya ada nge-lag dan semacamnya. Tapi Realme XT ini harga 1 jutaan saya jual dengan harga 1.350.000. Untuk variannya di sini dia varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB ya teman-teman. Dan buat ngegame, kamera bagus, layarnya udah mantep banget sih menurut saya. Dan harga 1.350.000 di tahun sekarang mungkin kalian bakalan sulit buat dapetinnya di HP baru. Ya kalau di HP second sih ada beberapa, kayak mungkin kalau Samsung kalian bisa kayak dapetin Samsung A50s ataupun mungkin A51 mungkin ya yang tipe-tipe itulah gitu ya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja cek untuk HP-nya. Kita mulai untuk unboxing dulu ya teman-teman. 1.350.000 kondisinya kira-kira yang seperti apa. Oke, untuk dashboardnya yang seperti ini. Kemudian untuk yang bisa kita dapetin ini ada unit HP-nya. Ini unit HP-nya ya teman-teman. Ini bagian dalamnya nggak ada apa-apa ya. Jadi ya hitungannya nggak terpakai. Ini untuk charger original Realme VOOC FUK gitu ya teman-teman. Dengan kapasitas di berapa nih ya? Kalau kalian bisa lihat nggak sih di sini? Wah, ini 240 volt. Ya 4 ampere katanya. Hitungannya ini kayak sama di 33 mungkin ataupun di bawahnya itu ya teman-teman. Nggak ada yang berapa wattnya di sini, saya nggak kebaca. Dan untuk USB-nya tentu original yang seperti ini, tapi dengan kondisi yang udah ada perban kayak gini ya teman-teman. Dan saya udah coba untuk ngecharge support untuk VOC-nya ataupun FUK-nya gitu ya teman-teman, dan masih normal banget untuk ngecharge. Ya kurang lebih kalian kalau ngecharge pakai charger ini biasanya untuk HP Realme XT paling lama itu di angka 40 menitan ya teman-teman. 40 menitan gitu aja. Wah, ini udah bisa full banget ya teman-teman. Bahkan kalau dari yang enggak, yang pas bener-bener drop itu ya 30-35 menit udah full untuk ngecharge di HP Realme XT di sini. Ya, kita sambil hidupin dulu. Oke, selanjutnya kita cek kemulusan. Warna ini warna apa nih? Warnanya saya juga biru permata ya, kayak gini ya. Yang kayak gini ya teman-teman ya, yang seperti ini. Wah, tuh. Warnanya cakep banget dan saya suka banget dengan desain warna HP ini. Ya mungkin kalau dibilang terlihat jadul ya sedikit kalau kita lihat pada bagian kameranya yang masih tegak berdiri kayak gini. Tapi sini ya kalau soal selera ini kan berbeda banget ya, orang-orang kan nggak sama gitu ya. Kalau selera saya lebih suka kamera yang kayak gini ketimbang kamera bulatan-bulatan besar saat ini yang udah ngeboba dan semacamnya gitu ya. Saya nggak suka banget sih tipe yang seperti itu.
Sumpah sih ya, kalau saya pribadi tuh gak suka banget sih kamera yang besar bulatan kayak Vivo, kayak Oppo semacamnya. Bahkan sekarang Redmi, Realme dan semacamnya udah bikin kamera yang bulatannya besar banget di bagian belakang. Mungkin itu cuman frame, tapi kerasanya itu kayak yang gimana gitu ya teman-teman. Saya lebih suka kamera yang kayak gini, tapi hasilnya maksimal. Dan ya kayak HP Realme XT ini, kameranya yang kayak gini aja, tapi hasilnya maksimal banget kalau menurut saya. Hitungannya kalau saya kan jualan HP second, mainnya posting Facebook, posting Shopee semacamnya, buat foto produk, ini udah cukup banget menurut saya ya teman-teman. Dengan kapasitas, dengan resolusi kameranya di 64 megapiksel yang udah pakai sensor Sony gitu ya. Ini udah yang menurut saya cakep banget. Fiturnya juga lengkap, ada ultra wide ya, ada kamera pelengkap dua lainnya gitu ya. Dan ini memang udah yang secakep itu. Dan untuk kemulusan di HP ini ya hitungannya mungkin kalau saya bisa kasih nilai ini di angka 88% seperti yang kalian lihat. Bagian belakang ini aman ya, tapi bagian samping ini udah ada bekas case yang cukup terlihat banget ya teman-teman. Tuh ya, kelihatan banget kan ya, ini kayak yang udah kayak ngelupas semacamnya yang begitu ya teman-teman, untuk HP Realme XT yang saya pegang di sini teman-teman. Dan ya seperti ini aja. Kalau soal genggaman semacamnya, HP ini nyaman banget sih menurut saya teman-teman. Dia hitungannya menurut saya masih masuk kategori yang cukup compact, dan pegang satu tangan pun di sini dia kerasa nyaman banget untuk HP Realme XT yang saya pegang di sini teman-teman. Lanjut ke bagian layarnya. Layarnya di sini dia super mantap teman-teman. Kenapa saya bilang super mantap? Ya memang secara desain di sini dia masih pakai poni water drop kayak gini, tapi ya secara fungsi kan aman-aman aja. Mau dibilang harus cari yang password semacamnya, saya nggak yang sefanatik itu kok untuk desain layar. Yang penting itu yang pertama adalah panelnya pakai apa, udah full HD atau enggak. Dan untuk HP Realme XT di sini ya seperti yang kalian bisa ketahui, layarnya udah Super AMOLED teman-teman. Layarnya udah Super AMOLED dan tentunya Full HD Plus untuk resolusinya. Untuk ukuran layar di sini dia berukuran di 6,4 mm aja. Jadi ya udah nyaman pokoknya. Digenggam, main pakai satu tangan, ngetik semacamnya, ini udah yang secakep itu dan semantap itu ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bakalan bertanya ya, mungkin yang kalian yang nggak tahu gitu ya, saya bertanya kok nggak kelihatan sama fingerprint ya bang? Fingerprint di belakang nggak ada, samping nggak ada. Ini fingerprintnya udah on display teman-teman ya. Begitu. Oke ya, saya lupa untuk kondisinya di sini ya. Saya tadi bahas kemulusan langsung ke layar, saya lupa. Untuk kondisi lainnya di sini, bagian tombol volume bawah di sini dia udah kayak ada patah bagian dalamnya, tapi untuk sentuhnya ataupun fungsinya ini masih cukup lumayan mantap ya teman-teman untuk fungsinya tuh ya. Tapi ini kayaknya bagian dalamnya udah patah bagian sini, tapi saya nggak bongkar ya, tetap saya jual dengan kondisi yang seperti ini ya. Saya jualnya tuh jujur ya, saya jual kondisi apa adanya ke kalian ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek tentang ponselnya, kira-kira untuk update ya kayak OS-nya ataupun ya Android-nya udah mentok di berapa. Ini dia Realme XT versi 2.0. Untuk versi Android-nya mentok di 11 ya, punya saya nggak tahu kalau menurut punya kalian ya teman-teman. RAM 4, dia pakai chipsetnya Snapdragon 712, gacor banget nih, ini gacor banget ya teman-teman. Dibuat ngegame, multitasking semacamnya masih gacor banget. Tapi ya kendalanya kalau dibuat ngegame HP ini ya di baterai aja ya teman-teman, karena baterai HP Realme XT di sini dia cuman berkapasitas di 4000 mAh untuk bagian baterainya teman-teman. Jadi ya yang kayak gitu-gitu aja. Ini yang jadi kelemahan yang terlihat banget. Tapi kalau dibandingin dengan tipe-tipe yang lain, tipe-tipe rilisan lama yang harganya udah sekian gitu ya, ya ini masih cukup mumpuni. Atau apalagi kalau dibandingin dengan iPhone
Kalau iPhone kalian mungkin bakalan dapatnya itu kayak bukan Realme. Kalau iPhone kalian bisa dapatnya itu kayak iPhone 7 yang kayak gitu ya, 6s Plus mungkin. Yang secara keawetan baterai menurut saya Realme XT masih tetap unggul lah ketimbang mereka iPhone-iPhonean gitu yang sama-sama. Ya kelebihan utamanya pada bagian kamera sih menurut saya. Mode game semacamnya masih oke banget ya untuk HP-nya. Dan selanjutnya kita coba untuk kamera. Ini udah malam hari ya teman-teman. Saya ngerekamnya di sini dia di jam 22.12 ya. Dan kameranya tuh bayangin tajam banget teman-teman. Ini bening banget dibuat foto. Ini foto biasa, ini untuk foto potretnya. Dan kita coba untuk foto malamnya yang seperti ini. Kalau untuk kamera selfie nggak perlu diraguin lagi ya, kamera selfie-nya beresolusi di 16 megapiksel. Untuk HP Realme ini nggak perlu diraguin untuk bagian kameranya. Oh, yang mode malam saya terlalu ini ya, keburu langsung geser, jadi hasilnya kayak gini, jadi harus tahan dulu ya teman-teman. Ini untuk kamera potretnya, detailnya mantap banget. Pencerahan cuman pakai softbox. Ini kamera biasanya. Wah, ini ajib banget. Terlebih lagi kalau untuk HP Realme yang saya suka adalah ketika kita aktifin nih fitur AI-nya. Ini mempertajam warna banget sih menurut saya ya teman-teman. Dan ini udah ada 0,6. Untuk lebarnya juga udah mantep banget ya tuh. Seperti ini untuk hasilnya. Jadi untuk kamera nggak perlu diraguin. Apalagi kalau untuk kamera selfie. Wah, ajib banget tuh. Malam hari pun tuh buat selfie maknyus untuk kamera di HP Realme ini. Untuk rekaman video kita coba cek resolusi. Untuk kamera selfie-nya di sini dia mentok di 1080 ya, 30 fps. Sedangkan untuk kamera utama di sini dia udah support 4K teman-teman. 1080 di 60 fps juga udah mantep, cakep banget untuk HP ini. Kalau untuk yang 4K dia cuma di 30 fps aja. Jadi HP ini sangat-sangat cakep banget. Jadi untuk budget 1 jutaan yang hitungannya bisa dapetin fitur selengkap ini, menurut saya ya teman-teman, itu jarang banget bisa didapetin dari HP tipe-tipe terbaru. Mulai dari tahun 2023, 2022 sampai tahun 2024, yang sampai tahun sekarang pun, yang terbaru saat ini pun di harga 1.350.000 nggak bakalan dapetin spek yang seperti ini teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin hitungannya itu kebutuhan memang pada bagian kamera, cari layar yang AMOLED, fingerprint on display, chargernya cepet, Realme XT ini bisa jadi solusi ke kalian. Harganya Rp1.350.000 aja teman-teman. Jadi udah mantep banget pokoknya untuk HP ini ya. Dan mungkin kalian berminat sama HP yang saya pegang di sini, langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Di sana ada WA saya, ada link Shopee-nya juga di sana ya teman-teman. Semisal nih kalian udah mau CO di Shopee ataupun yang pengen rekbar Shopee aja ya teman-teman, dan nggak menemukan postingan HP ini, jangan lupa WA terlebih dahulu, tanya-tanya dulu ya teman-teman. Kalau udah oke, baru saya mungkin kalau lupa upload di sana, nanti kita upload di Shopee-nya dan kalian langsung bisa check out gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, yang udah biasa order ke saya lupa menyapa kalian yang biasa order gitu ya teman-teman. Yang udah biasa order dan langsung transfer ya seperti biasa, transfer aja, aman, terkendali pokoknya. Jaminannya YouTube saya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin berminat, langsung aja cek deskripsi ya teman-teman. Sekian untuk videonya saat ini dan segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.